Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Jadi para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini seputaran tema-tema yang lagi populer ya, yang lagi viral, yang lagi banyak diperbincangkan para netizen di media sosial. Teman-teman, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang sosok fenomenal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman seputaran seorang yang lagi popularitasnya lagi naik terus ya, yang memang lumayan ini popularitasnya di kalangan para netizen. Nah, tokoh itu nggak lain dan nggak bukan adalah sosok yang namanya Kang Heri Pras. Nah, Kang Heri Pras ini setahu saya dulu ini ya, kayak dia penghobi ilmu silat kayaknya nih Kang Heri Pras, dan banyak pengikutnya dulu memang dari orang-orang ataupun anak-anak muda ataupun para netizen yang hobi di bidang ilmu silat. Nah, kesininya Kang Heri Pras ini konten-kontennya juga berisi berupa kritikan-kritikan terhadap tokoh-tokoh religius gitu kan yang ada di negeri kita, yang mungkin menurut Kang Heri Pras itu dakwah atau ceramahnya agak sedikit melenceng gitu kan, menurut pendapatnya Kang Heri Pras gitu kan. Nah, Kang Heri Pras ini memang belakangan saya kemarin melihat ya, memang sempat melihat kemudian ada penceramah atau pendakwah atau ustadz lah yang terkenal di media sosial, sangat terkenal, inisialnya GB ya, yang kemudian dalam salah satu ceramahnya ceramahnya di antara para pengikutnya, dia menceritakan tentang potongan cerita sekelumit tentang ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mendatang Imam Ghazali rahimahullah itu datang untuk kemudian berdiskusi ngobrol dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini memang kemudian yang dikritisi tema ini oleh Kang Heri Pras. Saya sendiri juga ngerasa aneh gitu kan, karena tokoh ini seringkali kemudian mengungkapkan kisah-kisah, cerita-cerita yang runutannya itu referensinya ataupun verifikasinya kurang jelas gitu kan. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam, tentunya referensi kita untuk kemudian berdiskusi salah satunya adalah Al-Quranul Karim, dan kedua karena Al-Quranul Karim sendiri sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan menjaga keaslian daripada Al-Quranul Karim. Dan kedua referensi kita adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya Nabi Muhammad SAW ini juga sumber kuat ya, karena memang ada referensinya, ada kemudian ada verifikasinya. Artinya di situ kan ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah, ada riwayat Imam Malik gitu kan, artinya ada verifikasi di situ. Nah, yang agak saya ngerasa konyol ini seringkali dia itu bawa cerita kisah-kisah yang menurut saya verifikasinya nggak kurang jelas riwayatnya gitu, apakah kemudian dinukil dari Al-Quranul Karim ataukah kemudian dari hadis. Karena memang kemudian tokoh ini, ustadz ini mengatakan pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad dan Imam Ghazali rahimahullah gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri sama Nabi Musa itu periodenya terpaut jauh ya, karena berdasarkan referensi jarak antara Nabi Muhammad SAW wahyu pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 1000 tahun gitu kan. Nah, Nabi Isa ke Nabi Musa aja kita nggak tahu berapa puluh ribu tahun gitu. Yang jelas kan kemudian jadi tanda tanya ini kan gitu kan. Terus kemudian ke antara Nabi Muhammad SAW dengan Imam Ghazali rahimahullah sendiri juga masanya itu terpaut jauh banget. Gimana kemudian ada 3 tokoh yang masanya terpaut jauh kemudian bisa berkumpul berdiskusi bareng gitu kan. Yang lagi-lagi memang ya kemudian kalau yang namanya diskusi yang sifatnya naratif kayak gini juga susah ya, argumentatif susah untuk pembuktiannya gitu kan, karena berdasarkan keyakinan. Tapi lagi-lagi saya sendiri juga nggak nemuin gitu kan referensi tentang berkumpulnya tiga tokoh tadi gitu kan, berkumpulnya tiga orang alim tadi gitu kan,
bahkan yang dua adalah nabi dan rasul gitu kan. Referensi dari Al-Quran kah atau dari hadis kah gitu kan. Yang jelas memang Kang Heri Pras nyermati itu gitu kan. Ini luar biasa sekali nih ketelitiannya Kang Heri Pras itu kan, dan pencerahan untuk kita semua. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La taksibu alayya fa innahu man kadzaba alayya faljalik ilanar faljalik nar. Sorry, saya ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La tazibu alayya fa innahu kadzaba alayya faljalik nar, yang artinya sebagai berikut, janganlah kalian berdusta atas namaku. Karena apabila seseorang berdusta atas namaku, maka sesungguhnya dia akan masuk neraka. Nah teman-teman, ini kan memang ancamannya sangat luar biasa sekali ya gitu kan. Kalau kemudian saya sangat memprihatinkan, menyayangkan kalau kemudian ada seorang ulama atau ustadz yang kemudian menceritakan kisah-kisah yang saya pikir nggak terverifikasi gitu kan, yang riwayatnya juga saya juga nggak ngerti. Di Al-Quranul Karim juga saya nggak temuin, di hadis juga nggak temuin. Kemudian apakah diriwayatkan juga oleh para sahabat Nabi Muhammad seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataukah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ataukah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga nggak ada sejarahnya tentang cerita pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam dan Imam Ghazali rahimahullah tersebut gitu kan. Kan kemudian sayang ya, jadi kalau kemudian nggak terverifikasi itu bisa jadi kemudian benar, bisa jadi juga kemudian meragukan, atau bisa jadi nggak ada ceritanya gitu kan. Nah kalau nggak ada kan ancamannya jelas ya tadi gitu kan. Hadisnya tadi udah sangat jelas banget ya teman-teman. Artinya memang ya apa yang dikatakan Kang Heri Pras itu betul adanya, saya yakin gitu kan. Saya lebih ngepro ke Kang Heri Pras gitu kan, karena kalaupun Kang Heri Pras ini cuma mantan pesilat, tapi memang kemudian cerah di hati dan pikirannya berpikir gitu kan. Dan saya pikir memang kemudian ini namanya kritik gitu kan. Kalau memang kemudian kritik itu benar, apa salahnya kalau kemudian diterima. Jangan kemudian justru dicari kelemahan-kelemahannya Kang Heri Pras gitu kan. Karena memang ada pepatah dalam bahasa Arab ya yang mengatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur makola wala tangzur mangkola, yang artinya sebagai berikut, lihat apa yang diucapkan seseorang gitu kan, dan nggak perlu kita lihat siapa yang ngucapin gitu kan. Artinya kalau kemudian apa yang diucapkan, apa yang disampaikan itu benar ya, walaupun kita nggak suka sama Kang Heri Pras orangnya tersebut, ya diterima aja gitu kan. Itu bagian kearifan dari kita. Jangan sampai kemudian malah timbul di hatinya, loh saya kan lebih bagus dari dia, saya lebih ilmu agama, saya lebih hebat dari dia. Ini bahaya nanti, termasuk kemudian ke kalimat yang bisa mendapatkan musibah besar gitu kan. Ini kalimat yang pernah diucapkan oleh Azazil ketika Allah SWT memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang terdokumentasi di Al-Quranul Karim ya, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka an tasjuda id samartu qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya iblis, kenapa apa yang menghalangimu untuk kemudian bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika aku memerintahkanmu? Pelan sujudnya ini bukan untuk menyembah atau Nabi Adam alaihissalam, tapi untuk patuh pada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kemudian iblis berkata, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ini ya kemudian menimbulkan musibah ya kalimat ini. Sekalipun Azazil itu juga hamba yang taat, hamba yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan ahli ibadah ya. Karena kemudian kata-katanya tersebut dia mendapatkan musibah yang besar dalam hidupnya. Nah, ini jangan sampai kalau kemudian orang alim, orang yang berilmu tinggi kemudian terbersit perasaan sombong yang diiringi perkataan dalam hati ana khairu minhu. Ini sangat, apapun itu saya apresiasi Kang Heri Pras ya, luar biasa sekali kritikannya terhadap para ulama
dan para ustadz, gak lain dan gak bukan kalau dia melakukannya dengan ikhlas, semoga jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Kang Heri Pras. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.